Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C sesi A3 paralel A ingin mempresentasikan mengenai hasil praktikum mikrobiologi dengan nama anggota saya sendiri yaitu Nur Komariah NPM 19036 dan Bagus Ibnu NPM 19035 untuk modul pembuatan untuk modul pembuatan media dan penanaman jasad organik. Untuk pengertian media dan prinsip dasar pembuatan media. Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Prinsip dasar pembuatan media yaitu dimulai dengan penimbangan, penggunaan pelarut dan pengukuran pH hingga mencapai pH netral. Semua alat yang digunakan harus steril dan media yang telah dibuat harus disterilkan. Dilakukan uji pertumbuhan dan penyimpanan serta yang terpenting adalah mengandung nutrien yang baik untuk perkembangbiakan mikroba. Media dasar adalah media yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media lain yang lebih kompleks. Media ini dapat mendukung pertumbuhannya, sedangkan media inokulasi adalah media yang dibuat sebagai tempat pertumbuhan untuk mikroba dengan prinsip inokulasi. Berikutnya adalah jenis-jenis media. Berdasarkan bentuknya, media terbagi menjadi 3, yaitu ada media padat, media semi padat, dan juga media cair. Media padat merupakan media yang mengandung banyak agar atau zat pemadat kurang lebih 15%, sehingga medianya menjadi padat. Lalu media semi padat merupakan media yang mengandung agar kurang dari yang seharusnya 15%, kurang lebih 0,3 sampai 0,4%, sehingga menjadi kenyal, tidak padat, dan tidak begitu cair. Lalu yang ketiga ada media cair. Media cair merupakan media yang tidak ditambahi bahan pemadat seperti agar. Umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroalga. Selanjutnya yaitu nutrisi untuk mikroba pada media. Sumber nutrisi yang dibutuhkan mikroorganisme untuk hidup dan berkembang biak adalah kebutuhan unsur makro dan mikro. Untuk kebutuhan unsur makro diantaranya adalah C, H, O, N, S, T, dan K. Untuk kebutuhan unsur mikro diantaranya adalah Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Co, Mo, Ni, dan Cu. Berikutnya adalah ciri-ciri kerusakan pada media. Di antaranya yang pertama, berkurangnya kapasitas pertumbuhan disebabkan oleh sterilisasi berlebihan, pencairan yang berulang dari media padat tercampur dengan garam logam, dan salah penggunaan molaritas larutan yang dapat merubah pH. Ciri yang kedua, penyusun kekentalan disebabkan oleh sterilisasi berlebihan, hidrolisis media yang mengandung agar karena pH rendah, dan pencairan berulang dari media padat. Lalu yang ketiga adalah warna menjadi keruh atau gelap disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan akibat terjadi karamelisasi karbohidrat atau gula-gula dan pemanasan yang tidak merata. Ciri yang keempat adalah perubahan pH disebabkan oleh sterilisasi berlebihan, pencampuran yang tidak merata atau homogen, hidrolisis dari bahan yang dipakai, menggunakan wadah yang bersifat alkali, dan pemanasan yang dilakukan berulang. Ciri yang kelima adalah pengendapan disebabkan oleh sterilisasi berlebihan, pemanasan media agar yang terlalu lama dengan temperatur tinggi, dan bahan-bahan yang dipakai tidak sesuai. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pembuatan media. Yang pertama ada temperatur. Pada umumnya mikroorganisme dapat tumbuh optimal pada suhu tubuh manusia, tetapi ada sebagian bakteri yang dapat tumbuh pada kondisi cukup ekstrim, misalnya pada suhu panas atau dingin. Kemudian yang kedua ada pH. pH optimal untuk pertumbuhan bakteri adalah sekitar pH netral, yaitu 6,5 sampai 7,4. Pada umumnya bakteri tidak akan tumbuh pada pH terlalu asam
atau basah, sehingga ketahanan terhadap pH ini yang dapat dimanfaatkan untuk mengawetkan bahan makanan, misalnya dengan teknik fermentasi, dinamakan dibuat fermentasi. Lalu yang selanjutnya ada oksigen. Oksigen merupakan unsur yang sangat penting untuk pertumbuhan mikroba aerob. Lalu yang keempat ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik yang tinggi dapat menyebabkan air keluar dari dalam sel bakteri. Akibatnya bakteri dapat mati atau terlambat pertumbuhannya. Teknik ini dapat digunakan untuk mengawetkan makanan dengan cara penambahan garam sehingga tekanan osmotik cairan akan naik. Lalu yang kelima ada unsur kimia. Untuk pertumbuhan bakteri membutuhkan unsur kimia seperti C, HN, S, dan P. Selain itu juga membutuhkan unsur mikro seperti Zn, Fe, dan Cu. Berikutnya adalah penanaman mikroba. Yang pertama ada metode gores, yaitu dengan membagi cawan Petri menjadi 3-4 bagian. Ose steril dilekatkan pada sumber isolat, kemudian menggoreskan ose tersebut pada cawan berisi media steril. Penggoresan yang sempurna akan menghasilkan koloni yang terpisah. Berikutnya ada metode tabur, yakni membagi cawan Petri menjadi 3-4 bagian. Ose steril dilekatkan pada sumber isolat, kemudian menggoreskan ose tersebut pada cawan berisi media steril. Penggoresan yang sempurna akan menghasilkan koloni yang terpisah. Yang berikutnya ada penanaman mikroba. Pada penanaman mikroba yang berikutnya ada metode tuang. Isolasi dengan menggunakan media cair dengan cara pengenceran. Dasar melakukannya adalah penurunan jumlah mikroorganisme sehingga hanya ditemukan satu sel di dalam tabung. Lalu ada metode tusuk. Meneteskan atau menusukkan ujung jarum ose yang di dalamnya terdapat inokulum ke dalam media. Berikutnya adalah aplikasi pembuatan media dan penanaman jasa klinik dalam dunia industri. Kebutuhan media uji pada laboratorium mikrobiologi untuk keperluan pengujian parameter cemaran mikrobiologi ada kecenderungan semakin meningkat, sejalan dengan pertumbuhan industri makanan dan minuman yang semakin meningkat. Adanya pemberlakuan SNI atau Standar Nasional Indonesia yang wajib pada pelaksanaan kegiatan produksi. Setiap industri yang memproduksi komoditi atau jenis produk yang ber-SNI wajib, maka setiap produsen wajib memiliki laboratorium mikrobiologi yang dapat menguji parameter cemaran mikrobiologi, khususnya cemaran pada mikrobiologi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.